Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah duduk di majelis yang mulia, majelis ilmu. Karena kita bermajelis tidak hanya sekedar bermajelis, tapi di dalamnya ada Al-Quran yang mulia yang kita baca dan kita akan dalami maknanya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas tafsir surat Al-Bayyinah. Para ulama berselisih pendapat tentang status surat Al-Bayyinah ini. Apakah ini masuk golongan Makkiyah atau Madaniyah? Jumhur ulama menyatakan ini surat Madaniyah. Kenapa? Karena di dalamnya dibahas tentang ahlul kitab. Sedangkan dalam dakwah di Makkah, Nabi Muhammad belum bersentuhan dengan ahlul kitab. Yang didakwahi itu orang-orang musyrik. Tapi kalau di surat Al-Bayyinah di sini dijelaskan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi Nasrani ini dulu tidak tinggal di Madinah. Cuma mereka dapat kabar dalam kitab Taurat bahwa Nabi yang diutus di akhir zaman, maksudnya Nabi terakhir, Nabi itu akan diutus di tempat yang banyak kebun kurmanya. Maka mencarilah mereka di mana ya tempat seueur kurma. Maka datanglah mereka ke Madinah. Mereka menetap di sana. Bahkan mereka tahu bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi Nasrani. Nah, di sana dulu ada suku namanya Aus dan Khazraj yang nanti kelak jadi suku Ansor atau kaum Ansor. Yang mana Yahudi sering sesumbar ya pada kaum Ansor ini, mengatakan, wahai kaum Ansor, akan diutus Nabi terakhir dan kami akan berperang kepada kalian bersama Nabi ini. Akan berperang melawan kalian bersama Nabi ini. Ternyata Nabi tersebut lahir dari bangsa Arab, yang mana tidak dikasih bocoran. Ternyata Allah dikasih bocoran, yang Nabi terakhir lahirnya di Arab. Mereka hanya dikasih bocoran bahwa Nabi terakhir itu namanya Ahmad, akan diutus di negeri yang banyak kurmanya, ya, maksudnya Madinah, dan memiliki sifat-sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, Yahudi Nasrani maksudnya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Manyawe sepuh terkenal sareng kurang kali putra. Bahkan kata Jalalain ya, dalam kitab tafsir Jalalain, kenalnya orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad dalam sifat itu lebih hebat daripada kenalnya mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Apal pisan kan Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad lahir dari Arab, mereka jadi tidak mau beriman. Ya,
Dalam Al-Baqarah 89 Allah abadikan. Wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan mereka Yahudi dan Nasrani dulu memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Maksudnya kaum Ansor yang dulu masih kafir, Aus dan Khazraj. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkari. Ternyata nabinya dari Arab, bukan dari golongan Bani Israel. Fala anatullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Justru kaum Ansor yang beriman, Aus dan Khazraj tadi, ya, yang sering berperang, kaum Ansor ini ya, Aus dan Khazraj ini butuh pemimpin. Makanya mereka mendengar, ya Yahudi itu ngomong baik, Nabi terakhir, kami akan memerangi kami, gitu ya. Kalian akan memerangi kami, gitu ya, kata kaum Ansor. Cik mana kira-kira Nabi terakhir? Maka dicarilah Nabi tersebut, terdengar kabar bahwa Nabi terakhir ini ada di Mekah. Maka datanglah beberapa orang ke Mekah, ternyata benar. Nah, maka Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi guru Al-Quran. Diutus ke Madinah, maka orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad alaihissalam. Kan mereka dipersaudarakan dan dipanggillah mereka dengan sebutan kaum Ansor. Nah, ini kata tafsir At-Tabari ya. Kata tafsir At-Tabari, kami ya, kunna qad alamna dahran fil jahili. Kami kaum Ansor dahulu mengalahkan kaum Yahudi. Ya. Wa nahnu ahlu syirk. Kami dulu masih musyrik, kaum Ansor. Fakanu yaquluna, mereka berkata, inna nabiyyan al-an mab'athuhu qad adalla zaman. Sungguh seorang nabi sekarang sudah hampir tiba pengutusannya. Ya. Yaqtuluhum qatla 'adin wa Iram. Ya. Ia akan membunuh kalian, maksudnya akan membunuh kaum Ansor ya, yang dulu Aus dan Khazraj, sebagaimana dibinasakannya kaum 'Ad dan Iram. Falamma ba'atha Allah Ta'ala dzikruhu rasuluh min Quraisy wattaba'nahu kafaru bi. Tatkala Allah mengutus rasulnya dari suku Quraisy, justru kami kaum Ansor yang mengikutinya, sedangkan mereka kafir kepadanya. Maka salah satu penyebab hidayah itu tidak masuk pada seseorang adalah fanatik. Itu salah satu hal. Kenapa ini orang itu sudah tahu ini nabinya benar di akhir zaman, penutup para nabi namanya sama Ahmad ya. Ahmad, Muhammad itu kan terbentuk dari kata yang sama. Sifat-sifatnya sama, apa yang ada dalam Taurat kan tidak dikasih bocoran. Ini dari Bani Israel, ternyata bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad dari suku Arab, suku Quraisy. Mereka fanatik terhadap golongan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab. Nah, jadi orang kafir teh yang pertama ahli kitab. Nah, ahli kitab sudah divonis kafir. Maka tidak ada ahli kitab yang tidak kafir, sebutnya ahli kitab. Dalam muslimah sebutnya muslim ya, orang bersembah. Yang pertama ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Nah, di sini ada dua. Orang kafir itu diantaranya ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ahli kitab dan orang musyrik, kaum musyrik, tidak akan melepaskan kesyirikan sampai datang bukti yang nyata berupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana mereka terbagi dua, ada yang beriman, ada yang masih musyrik. Nah, kemudian pendapat kedua, maksudnya apa ayat ini?
Maksudnya, ahli kitab dan kaum musyrik tidak akan meninggalkan pujian terhadap Nabi Muhammad, ya, sampai Nabi Muhammad mengaku menjadi nabi. Jadi bahwa Nabi Muhammad dipuji, disanjung, bahkan dikasih gelar Al-Amin. Bahkan barang-barang orang-orang kafir selalu dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi, maka mereka balik menjadi mencela. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Ya. Hukumnya pun berbeda. Kalau kita misalkan berbicara hukum, maka hukumnya yang berlaku pada mereka berbeda. Contoh sembelihan orang ahlul kitab itu masih bisa dimakan, asalkan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim tentunya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 5. Ini dalil yang berbicara langsung. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Bahkan kata Allah tidak sampai sana. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dihalalkan bagi kaum laki-laki menikahi perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan ahli kitab. Berarti di sini hukum menyatakan menikahi ahli kitab hukumnya boleh asalkan dia laki-laki muslim laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Dalilnya mana? Dalilnya di Al-Maidah ayat 5. Nah, berbeda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik itu dalam Al-Baqarah 221 itu tidak boleh dinikahi. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatul mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, di sini musyrik. Tadi ada perbedaan ahlul kitab dan musyrik. Ahlul kitab boleh, tapi perempuan, bukan laki-laki. Nah, di sini ulama menggali hikmah. Kenapa perempuan yang hanya boleh, laki-laki tidak boleh? Karena laki-laki itu bisa membawa, bisa membimbing. Perempuan mungkin bisa menjadi muslim. Itu pun kan diberikan syarat. Perempuan yang bagaimana dulu? Yang ahli kitabnya. Apakah perempuan yang sembarangan? Bukan. Perempuan yang bisa menjaga diri. Yang ini peluangnya ini untuk dimasukkan kepada Islam, ke dalam agama Islam, ini mudah. Sepertinya mudah. Kelihatannya mudah. Nah, makanya Islam mensyaratkan harus perempuan yang bisa menjaga kehormatannya, bukan perempuan yang sembarangan. Maka ini yang menjadi problem orang-orang yang berada di negara minoritas. Orang-orang yang berada di negara minoritas, mereka kan bekerja umpamanya di sana tahunan, ya, di negara Eropa misalkan, atau negara Amerika misalkan. Di sana minim sekali orang-orang muslim atau muslimah. Nah, maka banyak orang-orang yang meminta fatwa bagaimana hukumnya menikahi orang-orang wanita ahli kitab, Yahudi Nasrani. Ada pendapat bahwa Yahudi Nasrani sekarang menyimpang. Nah, jawabannya Yahudi Nasrani zaman Rasulullah pun sudah menyimpang, sedangkan Allah membolehkan. Karena Yahudi Nasrani itu di setiap zaman menyimpang. Cuman Allah bolehkan dengan syarat dia adalah wanita dan yang bisa menjaga kehormatan. Kalau laki-laki bagaimana? Nah, laki-laki tidak boleh. Karena di sini dalilnya menyatakan wal muhsanat. Jama' muannats salim menunjukkan perempuan, ya, tidak umum. Kalau misalkan dibalik, perempuannya yang muslim, laki-lakinya yang kafir atau ahlul kitab, maka ini dikhawatirkan perempuannya yang
masuk ke dalam agama mereka. Dan ini kan sudah terjadi di kalangan artis ya, banyak sekali. Namun ada juga pendapat bahwa ayat ini dimaksud dan yang berlaku adalah walatun kihul musyrikat. Jadi musyrikat di sini termasuk juga ahlul kitab. Apakah ini bisa berlaku di Indonesia? Nah itu tergantung juga. Kalau di Indonesia kan muslimahnya banyak, muslimah banyak yang jomblo, banyak yang single belum menikah. Nah, ya malah pilih yang ahlul kitab. Nah, prioritas dulu muslimah. Walaupun di sini boleh hukumnya, tapi prioritas yang diprioritaskan adalah orang-orang atau wanita-wanita muslimah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah itu perbedaan antara hukum ahlul kitab dan orang-orang musyrik dalam segi sembelihan dan dalam segi pernikahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Qur'an. Bukti yang nyata itu siapa? Mereka tidak akan beriman sebelum datang bukti yang nyata. Siapa? Maksudnya Rasulun minallah. Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan dalam ayat 3, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi Rasul yang membawa kitab. Yang kitab itu terdapat petunjuk-petunjuk pedoman yang kita tidak akan tersesat kalau ikut petunjuk tersebut. Maka orang-orang di sini terpecah. Kata Allah dalam ayat 4, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah-pecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Al-bayyinah itu maksudnya bukti yang nyata adalah Nabi Muhammad, seorang nabi. Ketika nabinya datang membawa kitab Quran, maka terpecahlah mereka. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat ini, beliau membawakan hadis iftaraqal yahud ala ihda aw isnai wa sab'ina firqah. Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Tinggal Yahudi wae terpecah belah. Yahudi itu sudah menyimpang, ya, agama menyimpang sampai sekarang merusak. Ya, bahkan disebutnya kaum monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpecah menjadi 71. Ya. Kemudian wa tafarraqatin nasara ala inda aw isnai wa sab'ina firqah. Kalau Nasrani menjadi 72. Ya, 71 atau 72. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah jadi 73. Ya. Dalam riwayat lain ditambahkan wa man hiya ya Rasulullah, maksudnya ada satu golongan yang selamat. 72 golongan di neraka. Yahudi dan Nasrani mana tidak perlu ditanyakan. Kalau wafat dalam keadaan Yahudi Nasrani, neraka. Islam 73, satunya di surga, 72 di neraka. Sahabat tanya, siapa yang di surga? Siapa yang selamat? Ma ana alaihi washabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atas. Maksudnya orang-orang yang menggenggam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang Yahudi dari dulu memang sudah terpecah belah. Ketika datang Nabi, tambah lagi pecah belah. Sebagian masuk Islam, sebagian tetap kekeh dalam Yahudinya atau Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah, wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.
Hunafa. Hunafa itu diambil dari kata hanif. Ari hanif teh dalam bahasa Arab condong, asal artinya condong. Maksudnya condong kepada apa? Condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Saur Allah ya kalau bisa pakai bahasa kita. Padahal mereka teh sama, ya. Diperintahkan beribadah ikhlas, perintahkan ibadah pada Allah, mengimani Allah, mengimani Rasul, menjauhi kesyirikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tapi kenapa mereka tidak mau untuk mengimani Rasul, mengimani Allah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal mau didakwahkan Mas Abi? Apa contohnya? Dalil yang menyatakan dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama. Dalilnya adalah walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sama semua rasul pun ketika Allah kasih tugas untuk mendakwahkan itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada ajaran yang berbeda. Namun yang berbeda apa? Yang berbeda adalah syariat. Ada syariatnya dulu misalkan syariat Nabi Musa. Berbeda kan dengan kita. Zaman Nabi Musa mah lamun misalkan syirik, musyrik, bertaubat, tidak cukup taubat, harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Kan kata Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ya. Bahkan kalau dalam kisah ya, mereka Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan. Ya. Kemudian yang beriman disuruh bunuh yang sudah bertobat. Ini sudah tobat, harus dibunuh supaya diterima taubatnya. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Ayah bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, istri bunuh suami, suami bunuh istri, paman bunuh keponakan, keponakan bunuh paman, keluarga ada yang teman bunuh teman. Syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, syariat Nabi Muhammad diperlonggar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, semuanya dosa, tanpa syarat. Maksudnya syaratnya ya tentunya dia harus menyesali dan tidak mengulangi. Ya, tidak ada syarat untuk bunuh diri, gitu ya. Tidak seperti zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan banyak syariat-syariat yang berbeda dengan syariatnya kita. Tapi tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Tujuannya ini dilihat siapa yang paling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi masing-masing umat punya kelebihan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab. Allah sebutkan lagi, orang kafir itu dari ahli kitab. Nah, ini fix berarti ahli kitab kafir. Ya, bukan berarti ahli kitab bisa masuk surga karena dia ahli kitab. Kafir. Dalilnya apa? Kafaru. Innal ladzina kafaru. Wal musyrikin, orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah sapi, penyembah bintang, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, penyembah dukun, penyembah istilahnya nama orang pintar. Jadi katanya ada yang orang pintar yang sudah bertobat.